Yang perlu dipersiapkan mungkin data untuk paspor. Oke, sudah mulai diperiksa antara KK, KTP, surat nikah, akte kelahiran, ijazah itu sama enggak? Soalnya banyak surat nikahnya itu loh nggak sama dengan nama sekarang. Waktu daftar haji nggak sama. Iya. Jadi untuk ngurus paspor itu KTP, KK itu harus sama datanya. Sama datanya itu tanggal lahirnya, tempat lahirnya, nama orang tuanya. Itu ya 1, 2 itu harus sama. KTP dan KK. Yang kedua, akte kelahiran. Kalau tidak punya Pak akte kelahiran, bisa surat nikah. Ya. Jadi ngurus paspor itu yang kunci utama itu adalah KTP dan KK. Yang kedua, akte kelahiran, tidak harus surat nikah. Baru kalau akte kelahiran tidak punya, baru bisa diganti surat nikah. Kalau surat nikah tidak punya, bisa ijazah SD, SMP atau SMA yang ada nama bapaknya. Jangan menggunakan ijazah S1. Kalau S1 kan tidak ada nama ayahnya. Jadi yang bisa digunakan itu ijazah SD, SMP, SMA. Pak, lah nama saya, tanggal lahir saya itu tidak sama semua. Di KK lahirnya di Bojonegoro, di KTP Gresik, di surat nikah Lamongan. Ada itu Pak. Terus nama bapaknya di surat nikah namanya Marji misalnya, bapaknya di KK Haji Solihin. Loh kenapa beda? Karena waktu bapak dulu saya nikah masih belum haji. Nah karena sekarang sudah haji namanya diganti jadi Haji Solihin. Nah ini yang jadi masalah. Harus dikembalikan lagi seperti awal. Kakaknya kan baru, surat nikahnya kan awal, maka pakai acuannya surat nikah itu. Nah yang jadi masalah dulu itu kalau surat nikah, kalau sekarang enggak mungkin ya. Dulu yang di atas usia 60 lah ya. Kalau 50 saya ini masih ada tanggal lahir usia 26 tahun. Itu ada ya? Ada ya Pak ya? Ketika dihitung 26 tahun ketika nikah dengan dihitung waktu tanggal nikah beda. Kalau 26 tahun nikahnya misalnya waktu nikah itu 83 misalnya, dihitung itu kok selisih, itu juga dari masalah. Sehingga kalau bisa, kalau nama-namanya beda itu disesuaikan dulu dan ngurus akte, aman. Kalau dulu pakai haji itu harus 3 kata, sekarang 2 kata sudah cukup. Ya, kalau misalnya nama saya itu cukup lulus, maka menggunakan nama bapak saya sudah cukup, nggak pakai kakek. Jadi sekarang haji itu minimal 2 kata. Kalau sudah Siti Afrokah berarti sudah 2 kata cukup, tidak perlu pakai nama bapaknya. Tapi kalau hanya Adam misalnya, harus menggunakan nama bapaknya. Kalau dulu namanya 1 kata, bapaknya 1 kata, harus menggunakan nama banyak. Jadi karena masih ada kesempatan 2 tahun atau yang porsi awal-awal bisa berangkat 2024, ada nggak yang hadir Bapak Ibu ini yang porsinya awal? Dari 601 misalnya ada 602, 1300 605 itu ada punya kesempatan untuk berangkat 2024. Siap-siap. Nomor 1 uangnya nggih. Kale oleh-oleh. Karo tasakurane. Itu saja dulu, barangkali ada pertanyaan bisa jawab aja Pak ya. Mas. Monggo barangkali ada yang tanya Pak sambil nunggu narasumber nggih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau nanya untuk voksi nomor 130056 itu termasuk 24 apa 25? 130056 berapa? 91178. 569. 569. Soalnya kemarin kan kita sudah ikut manasik haji, ternyata nggak lolos. 569. Iya. Tak manasiknya 2024 apa? 2023 kemarin kita sudah ikut manasik haji, ternyata ada penambahan yang untuk lansia itu jadi kita nggak lolos. 569. Iya. Seharusnya berangkat tahun kemarin Bu, kalau 569. Iya. Terus kita itu masuk ke iya. Iya, 2024 Bu. Iya, siap-siap Bu. Iya. Soalnya yang berangkat kemarin 577 itu kemarin bisa berangkat. Iya. Kalau 569 jenengan berarti Kemarin itu cadangan akhir. Jadi gini, Bu. Terlalu mepet. jenengan itu pertama kan 571 kemarin. Oke. Terus ternyata setelah itu 561. Jenengan masuk cadangan, sudah dipanggil cadangan. Sudah cadangan yang ketiga. Tapi tidak melunasi. Iya karena terlalu mepet kan. Ya kalau melunasi jenengan berangkat tahun kemarin, karena Ya. tidak melunasi maka jenengan masuk tahun 2024. Kan ada informasi dari KPI Pusat katanya mandiri, tidak bisa ikut, makanya kita merasa mundur aja. Jenengan berarti jamaah 2024. Oke. Bentar lagi pemeriksaan kesehatan bulan Oktober. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lagi Pak sambil nunggu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari KPI Penganti. Yang saya tanyakan adalah nomor antrian porsi. Untuk nomor saya suami sama istri, untuk yang suami 130060409. Untuk sedangkan istri 130064090. Terkait jauh 9 porsi. Oke. Jadi gini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi daftar haji itu karena online itu urut-urutannya mesti selisih. Karena satu Jawa Timur itu satu bersih aja sudah ada berapa bank, sehingga daftarnya misalnya diklik di sana juga klik maka akan selisih itu 9 orang. Tapi jenengan ini porsinya dekat Pak, sehingga kemungkinan bisa berangkat 2024. Ini sementara 601492 itu kan masih sementara, nanti bisa bergerak lagi, tapi insya Allah siap-siap 2024 jenengan ini. Porsinya 604 soalnya. Gini Pak ya, apa kami bisa berangkat sama-sama maksudnya? Oh bisa. Soalnya kan Oke. Hanya selisih berapa? Selisih berapa? 9 orang. Iya. 9 orang sedikit Bu, tidak masalah. Insya Allah berangkat Pak. Oke. Ada lagi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanya masalah vaksin. Vaksin. Oke. Vaksin itu untuk berangkat sampai 1, 2 atau sampai komplit Pak. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Pak, tadi tidak disampaikan vaksin ya sama Bu Dokter. Jadi vaksin itu jamaah haji untuk bisa berangkat itu minimal 2 kali. Ya, vaksin 1, 2. Kalau bisa booster ya. Nah, jamaah haji yang misalnya yang vaksin pertama sekarang sampai sekarang tidak vaksin lagi, itu berarti hangus. Harus mengulang lagi vaksin yang pertama.
vaksin Bapak Ibu yang vaksinnya hanya sekali saja, belum vaksin yang tahap kedua, maka vaksin jenengan dianggap hangus, harus mengulang vaksin virus COVID itu yang pertama. Biasanya kan ada jarak antara 1,5 bulan sampai 3 bulan tergantung jenis vaksinnya. Maka jenengan ulang lagi vaksin 1 dan vaksin kedua. Itu minimal. Kalau bisa sampai booster kemarin, kalau bisa sampai booster. Jadi yang belum booster itu pulangnya di booster kemarin. Jadi itu yang 2022. Ya, terus yang kedua, vaksin meningitis itu untuk jamaah haji wajib. Tapi kalau meningitis haji itu kan gratis Pak, langsung dari puskesmas. Yang setengah wajib itu vaksin influenza. Ya, katanya Bu Husna itu sunnah muakkad, tapi bayar kalau influenza itu berapa, 150 atau berapa? Ya, iya, dan dulu bayar kalau influenza. Kalau meningitis gratis. Ya. Maaf Pak, ada pertanyaan lagi. Gimana kalau kita Yang bicara yang sebelah mana? Ya. Gimana kalau kita belum pernah vaksin sama sekali karena punya riwayat penyakit jantung? Itu perlu konsultasi dengan puskesmas itu mungkin. Nanti ada keterangan kalau yang punya jantung itu.